adalah bangunan dinding dan atapnya terbuat dari kaca dengan tujuan agar panas dari sinar matahari yang ditangkap pada siang hari terperangkap di dalam bangunan sehingga pada malam hari suhu di dalam bangunan tetap hangat. Kelebihan rumah kaca. 1. Rumah kaca mampu menghangatkan bumi hingga rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius. Karena gas-gas dalam atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari, menjadikan suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Yang kedua, tanpa adanya efek rumah kaca, dunia akan menjadi tempat yang beku dan tidak dapat dihuni. Kelemahan rumah kaca yang pertama, adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi yang menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia. Yang kedua, kegagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim yang drastis. Yang ketiga, mencairnya gletser atau bongkahan es sehingga menyebabkan naiknya kadar air laut. Inovasi teknologi mengurangi emisi gas rumah kaca dari lahan pertanian. Pertanian padi terutama yang selalu tergenang merupakan sumber dari 3 macam GRK, yaitu karbon dioksida yang disebut dengan CO2, metana yang disebut dengan CH4, dan nitrogen oksida yang disebut dengan N2O. Karbon dioksida merupakan komponen terbesar yang diemisikan dari lahan pertanian. Penelitian yang komprehensif tentang emisi gas GRK dari lahan pertanian telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui instansi unit pelaksanaan teknisnya, yaitu Balai Penelitian Lingkungan Pertanian yang disebut dengan Balingtan. Balingtan mempunyai laboratorium khusus GRK. Pada awalnya penelitian ini hanya difokuskan untuk melihat emisi gas CH4 yang dilepas dari lahan sawah tada hujan. Saat ini dijadikan kajian sudah diperluas untuk melihat emisi CO2 dan N2O. Tidak hanya dari lahan sawah tada hujan, tapi juga mencakup irigasi dan lahan gambut. Adapun fungsi dari greenhouse antara lain: 1. Sebagai sarana pembibitan tanaman. Pada proses pembibitan tanaman atau pembuatan benih tanaman produksi diperlukan kondisi yang perawatan yang intensif sehingga diperoleh bibit yang baik dan subur. Dengan adanya greenhouse, kondisi itu dapat diciptakan dengan mudah mengingat bibit atau tanaman yang masih kecil rentan terhadap kelebihan cahaya matahari, kekurangan air, gangguan binatang, hama, dan penyakit. 2. Tempat karantina tanaman. Tanaman yang sedang sakit, terkena hama, atau ketika dalam proses transplantasi atau pemindahan tanaman perlu dirawat yang dipelihara secara intensif atau dikarantina. Hal ini dapat dilakukan di dalam greenhouse untuk mendapatkan perawatan khusus yang menghindari kontaminasi terhadap tanaman lain. 3. Sebagai warna budaya tanaman tertentu. Jenis tanaman tertentu menghendaki pemeliharaan khusus karena tanaman tersebut hanya dapat hidup dan berproduksi pada kondisi khusus, misalnya beberapa jenis hortikula, buah, sayur, dan bunga, tanaman herbal, dan tanaman hias. Dengan adanya greenhouse, kondisi lingkungan dapat dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut sehingga produksi dapat berjalan dengan baik, meminimalisir kegagalan produksi dan meningkatkan produktivitas.